Di tahun 2000-an, grup Pas Band berhasil mempopulerkan lagu Kesepian Kita dengan berkolaborasi dengan penyanyi pendatang baru, Tere, yang lantas eksis di panggung musik tanah air dengan sejumlah lagu hits. Tere bahkan sempat masuk nominasi penyanyi pop wanita terbaik di ajang Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2004 silam. Sayangnya, seiring waktu Tere kini sudah tak pernah lagi terlihat di dunia tarik suara. Rupanya, wanita yang menjadi mu'alaf itu memutuskan untuk hijrah dengan memperdalam ilmu agama Islam. Yuk cari tahu apa saja kesibukannya saat ini setelah rehat dari dunia musik. Anissa Teresia Ebena Ezeria Pardede adalah nama lahir dari penyanyi yang identik dengan rambut panjangnya itu. Ia lahir pada 2 September 1979 dari keluarga Batak. Setamat pendidikan awal, Tere melanjutkan studi di program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mulanya diploma 3 lalu melanjutkan jenjang S1. Keduanya ia tempuh di Universitas Indonesia dan selesai di tahun 2005. Untuk mengasah bakatnya di bidang tarik suara, ia juga ikut les vokal pada guru vokal ternama Mbak Berta. Ia juga mengikuti sejumlah kursus bahasa dan kegiatan seminar untuk menambah wawasan dan pengetahuannya. Ia sempat menikah dengan Eka Nugraha di tahun 2003, namun berpisah pada tahun 2012. Lahir dan tumbuh dari keluarga Kristen, Tere memutuskan menjadi mu'alaf saat masih duduk di bangku kuliah 2 dekade silam. Keputusan tersebut bermula saat dirinya mempertanyakan konsep Allah Tritunggal atau Trinitas dalam Kristen dan Katolik. Ia mulai bertanya tentang siapa sosok Yesus. Tere kemudian sering berdiskusi dengan seorang teman yang beragama Islam, termasuk tentang siapa pencipta langit dan bumi. Percakapan dengan sahabatnya itu lantas membuat Tere mencari tahu lebih dalam tentang sosok Tuhan melalui 2 sumber, yakni Alkitab dan Al-Quran. Pelantun selebihnya dusta ini kemudian mempelajari surat An-Nisa ayat 157 hingga 158 yang membahas soal Nabi Isa. Tere juga menemukan jawaban tentang Yesus dari surat An-Nisa ayat 171, surah yang disebutnya sebagai surah cinta dari Allah. Setelah menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai Tuhan, Tere memutuskan memeluk Islam pada 2 September 2000. Tere sudah jatuh cinta pada dunia musik sejak belia. Saat SMP ia bergabung dalam sebuah band. Tahun 1998, bakat bernyanyinya ditemukan oleh Ahmad Dhani dan membuatnya bergabung dengan label rekaman Aquarius Musik Indo. Bersama label tersebut, Tere mengeluarkan 3 album bertajuk Awal Yang Indah tahun 2002, Sebuah Harapan 2003, dan Begitu Berharga tahun 2005. Pada album keempatnya berjudul Territorial Hits tahun 2008, yang diproduksi oleh Teretia Production, ia mulai merilis lagu bertajuk spiritual bertajuk Di Hadapanmu. Lagu ini juga merupakan soundtrack dari film rilisan tahun 2009, Kata Maaf Terakhir. Selama berkarya, Tere juga pernah berkolaborasi dengan beberapa penyanyi terkenal pada zamannya. Selain dengan Pas Band pada lagu Kesepian Kita, ia juga berduet dengan Valen dengan lagu berjudul Begapa Ini Yang Terjadi dan Aku Patut Membenci Dia. Namun setelah selesai dengan album keempatnya, nama Tere seakan menghilang dari jagat musik tanah air. Bukan tanpa alasan, jika ia tak lagi terlihat di panggung musik, rupanya Tere beralih ke dunia politik. Ia memutuskan menjadi simpatisan partai penguasa saat itu, Partai Demokrat. Pada pemilihan legislatif di tahun 2009, wanita yang kini berusia 43 tahun itu melenggang ke Senayan saat terpilih menjadi anggota DPR periode 2009 hingga 2014 untuk daerah pemilihan Jawa Barat II. Semenjak menjadi anggota DPR itulah, Tere mulai jarang muncul di dunia infotainment. Ia disibukkan dengan rutinitas barunya sebagai anggota DPR. Namun di pertengahan tugasnya sebagai senator, pada tahun 2012, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni,
Tere resmi mengundurkan diri dari kesibukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai Demokrat. Saat itu ia mengundurkan diri karena ingin merawat ayahnya dan fokus pada pendidikan magister. Setelah undur diri dari Senayan, setahun setelahnya ayahnya tutup usia. Saat itulah, Tere mengaku sempat mengalami fase tanpa arah. Dalam fase itu, pelantun awal yang indah ini berasa berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia mulai untuk berhijrah. Hingga akhirnya pada tahun 2017 silam, dalam unggahan akun sosmednya, ia sudah tampil dalam balutan hijab dan belajar Islam lebih jauh. Untuk mendalami ilmu agama Islam, wanita berdarah Batak ini pun melakukan perjalanan spiritual. Hal itu diungkapkan Tere di akun Instagramnya. Ia juga mengunggah beberapa foto saat dirinya berwisata religi yang ia susun dalam bentuk kolase. Dalam 4 gambar yang dijadikan satu, Tere sudah menutup rambutnya dengan hijab. What an amazing spiritual journey. Alhamdulillah, all praise to Allah for everything. #letpost, #New Year Resolution. Tulis sebagian keterangan foto. Perubahan Tere ini pun menuai pujian dari para netizen. Sayangnya tak diketahui lokasi spot wisata tersebut. Tak hanya sekedar terus memperdalam ilmu agama Islam sembari belajar, ia juga kini disibukkan dengan kegiatan mengajar Al-Quran, terutama bagi mu'alaf dan juga anak-anak serta remaja. Setelah mempelajari Al-Quran, ia semakin sadar bahwa suara indah yang dimilikinya ternyata lebih bermanfaat melantunkan ayat suci Al-Quran. Sejumlah warganet memberikan komentar positif dan doa terbaik untuk Tere. Mereka juga bernostalgia dengan lagu-lagu milik penyanyi tersebut. Selain beraktivitas sebagai guru mengaji, lewat akun Instagramnya, ia juga disibukkan dengan sejumlah kegiatan seperti hadir sebagai pembicara dalam sejumlah seminar, hingga menjadi motivator hijrah. Ia juga menjadi aktivis Islam yang kerap menyuarakan solidaritas bagi umat Islam di seluruh dunia yang tengah berjuang memperoleh kebebasan hingga bantuan kemanusiaan. Tak sampai di situ, di akun bio-nya dirinya mencantumkan profesi penulis sebagai pekerjaannya. Salah satu buku yang ditulisnya adalah Kunci Kebenaran. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan spiritual dirinya saat menjadi mu'alaf dan berhijrah. Sebagai mantan musisi yang telah berhijrah, Tere tak lantas mengutuk kegiatan bermusik yang pernah membesarkan namanya. Ia tetap mendukung rekan-rekan yang terjun di dunia seni atau berkarya. Hanya saja, ia mengingatkan agar karya yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, namun sampai akhirat kelak. Luar biasa bukan pencapaian dari seorang Annisa Tiresiah? Dari mu'alaf, berhijrah hingga menjadi seorang pengajar Al-Quran. Kalian salut padanya? Atau bahkan minder ini dengan perjalanan spiritual Mbak Tere?